Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan menaungi dengan naungannya pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Jadi ada 7 golongan yang kelak akan Allah naungi pada hari tiada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Ini review, sudah sering kita bahas di sini. Yang pertama adalah imamun adilun, orang yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Ini sekaligus memberikan dorongan kepada kita, kalau kita menjabat menjadi pemimpin, hendaknya jadilah pemimpin yang adil. Karena memang adil inilah yang dituntut oleh syariat kepada kita. Al-Quran pun juga menjelaskan kepada kita agar kita berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ada perintah untuk berbuat adil. Terlebih-lebih lagi pemimpin, maka pemimpin hendaknya jauh-jauh dari kezaliman dan mendekat kepada keadilan. Karena ini juga pahalanya besar. Seorang pemimpin, seorang imam yang adil, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendaknya kalau kita menjadi pemimpin dalam ruang lingkup yang kecil maupun besar, maka hendaknya hadirkan keadilan di situ. Insya Allah nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Baik, yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah. Jadi orang-orang yang nanti akan mendapatkan pertolongan pada hari tiada pertolongan, tiada naungan kecuali naungan Allah, disebut para pemuda atau pemuda yang rajin beribadah kepada Allah. Kenapa di sini tidak disebut kakek-kakek? Kenapa tidak disebut simbah-simbah? Tapi disebutnya pemuda. Karena Bapak Ibu, ketika orang sudah menjadi kakek-kakek, sudah simbah-simbah, sudah menyadari mau mati, lalu ibadah itu lumrah. Tapi kalau masih muda, kok dia ingat mati, nah ini luar biasa. Maka biasanya masjid itu umumnya diisi oleh para kasepuan atau kepemudaan. Kasepuan. Kenapa? Karena kasepuan menyadari ajalnya sudah dekat. Meskipun yang namanya ajal ini tidak urut tua ya. Yang muda meninggal ada enggak? Banyak. Bahkan yang meninggal di jalan itu banyak yang kakek-kakek, nenek-nenek, apa banyak yang pemuda? Yang meninggal di jalan raya banyak yang pemuda. Nanti walaupun ini belum survei ya, karena kalau kita menjumpai kecelakaan rata-rata masih muda. Jarang-jarang kecelakaan tuh simbah-simbah sudah pakai tongkat itu. Ya. Pernah lihat di jalan kecelakaan naik motor, naik mobil gitu, simbah-simbah yang sedang pakai tongkat gitu? Jarang kan? Biasanya apa? Pemuda. Yang balapan liar itu pemuda apa? Pemuda. Nah, pemuda, bukan orang tua. Yang trek-trekan di jalan, pemuda. Yang tawuran, pemuda. Nggak pernah dengar kan ceritanya ada kakek-kakek, nenek-nenek terlibat tawuran, 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Pernah? Ya. Tapi yang ada adalah tawuran antar pemuda, dilaporkan sejumlah orang luka-luka dan meninggal dunia.
Sebenarnya peluang ajal meninggal dunia itu antara pemuda dengan sudah sepuh itu sama-sama punya peluang meninggal dunia. Sehingga jangan dianggap bahwasanya yang dekat ajalnya itu hanya yang sudah tua. Kalau yang tua itu pintu ajalnya biasanya sakit karena tua. Tapi kalau yang muda ini pintu ajalnya banyak. Di jalanan, apalagi tawuran, perkelahian, pemenang, overdosis, apalagi. Jadi banyak. Baik. Intinya di sini bahwa pemuda yang rajin beribadah kepada Allah itu mendapatkan balasan yang besar dari sisi Allah, mendapatkan naungan pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemuda yang mawas diri, yang menyadari, itu pahalanya lebih besar dibandingkan sudah tua baru menyadari. Maka beruntunglah yang muda-muda sudah menyadari, karena pahalanya lebih besar. Kalau seperti saya ini masuknya pemuda apa kasepuan ini ya? Ya? Pemuda. Tapi saya pertemuan di mana-mana itu ditempatkan di orang-orang tua ya. Jadi baik. Jadi ketika ada acara ngisi pengajian mantan gitu kan, saya duduk di tempat pramuladi itu tidak boleh. Monggo jenengan ngajeng kali Pak Duko. Oh, ini berarti saya disamakan dengan orang tua. Gimana? Oh, Pak Dukonya masih muda ya. Baik. Jadi saya sudah merasa jadi wong tua ini. Baik. Yang berikutnya, warajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid. Berikutnya adalah orang yang hatinya terkait di masjid. Ini dalam bahasa lain marbot. Marbot itu dari bahasa Arab. Artinya apa? Marbut. Ada tak marbutoh, tak yang terikat. Kalau marbut itu maknanya adalah terikat. Jadi marbut masjid itu orang yang terikat di masjid. Maka orang yang hatinya terkait di masjid itu termasuk orang yang mendapatkan pertolongan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini satu kabar gembira bagi kita yang mau memakmurkan masjid. Siang, malam, pagi, sore, hatinya terkait di masjid. Bapak Ibu-ibu, di sini juga menjadi dorongan bagi kita pentingnya untuk memakmurkan masjid, termasuk bersih-bersih masjid, termasuk juga tukang adzan, apalagi imamnya, siapa lagi jamaahnya, siapa lagi tukang bersih-bersihnya. Itu semua adalah bagian orang-orang yang hatinya terkait di masjid. Baru kemudian bab berikutnya Nabi bersabda, warajulan, dan dua orang tahabba fillah, yang cinta di jalan Allah, istama'a alaihi, yang bertemu karena Allah, berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan berpisah karena Allah. Ini termasuk orang yang nanti mendapatkan perlindungan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah, adalah orang yang saling mencinta karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting menumbuhkan hubungan kita dengan yang lainnya itu atas dasar cinta kepada Allah, bukan atas dasar yang lain, bukan karena kepentingan duniawi, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena yang lain, tetapi semata-mata cinta di jalan Allah, berkumpul karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik,
Yang berikutnya ini tingkat berat, amal yang berat sekali, dan kita berharap tidak ada di situasi ini. Ini situasi yang cukup sulit bagi kita, apalagi kaum laki-laki, untuk terhindar dari malapetaka. Wa rajulun ta'athum ra'atun, dan orang yang diseru oleh perempuan, dzatu mansibin wa jamalin, dzatu hasanin wa jamalin, perempuan bangsawan yang cantik jelita. Jadi ada seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang punya kedudukan yang cantik jelita, lalu dia diajak bermaksiat untuk berzina. Tetapi dia berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jangan pernah berharap di situasi ini, karena iman kita cuma tipis. Jadi kalau teorinya ngono ya gampang, udah praktek betulan, wah ini bahaya ini. Karena ini disebutkan perempuannya cantik, punya kedudukan, lalu diajak untuk bermaksiat, tapi bisa mengucap inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, karena situasi seperti ini tipu daya setan itu sangat kuat. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ketika Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh istri Al-Aziz pada saat itu, oleh Imra'atul Aziz, ketika goda, maka di dalam ayat tersebut disebutkan inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu dayamu itu sangat dahsyat. Jadi Allah menyebut di dalam Al-Qur'an, disebutkan bahwasanya tipu daya perempuan itu dahsyat. Tetapi ketika menyebut tipu daya setan itu inna kaidasyaiton kana dha'ifa, tipu daya setan itu lemah. Barangkali kita bisa menang melawan setan, tapi belum tentu menang melawan perempuan. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ini nyun ngapunten nggih ibu-ibu. Jadi banyak laki-laki itu kuat melawan setan, tapi tidak kuat untuk melawan perempuan. Hati-hati ini, jangan sampai nyandung ini. Baik, maka di sini disebutkan ada orang yang diajak oleh perempuan untuk berbuat serong, tapi dia bisa mengucap inni akhafullah. Nabi Yusuf saat itu pun hampir tergoda, laula ar-ra'a burhana rabbi, tetapi kemudian ia melihat burhan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat bukti dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak tergoda. Bayangkan kalau manusia biasa di situasi seperti Nabi Yusuf itu sulit untuk mengucap saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujian keimanan, berbeda dengan situasi-situasi yang lainnya. Maka bagi kaum laki-laki ini adalah ujian yang sangat berat. Maka siapa yang bisa lolos di situ, maka mendapat naungan dari naungan Allah. Tapi jangan pernah berharap ada pada situasi yang seperti itu. Yang berikutnya, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, orang yang bersedekah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maksudnya bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi ada keutamaan bersedekah secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi. Meskipun dalam Al-Quran sedekah itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. In tubdus shadaqah fani'immahi. Kalau engkau menampakkan sedekah, maka itu nikmat Allah yang ditampakkan. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Jika engkau sembunyikan dan engkau berikan kepada orang fakir, maka fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik
bagi kalian. Jadi Al-Quran mengakui sedekah itu bisa dilakukan terang-terangan maupun bisa dilakukan sembunyi-sembunyi. Tetapi yang lebih utama sembunyi-sembunyi, dan jika itu kita lakukan sembunyi-sembunyi, maka nanti akan mendapatkan naungan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, wa rajulun dzakarallaha khalian, orang yang dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam keadaan menyepi, menyendiri, berzikir kepada Allah, fafadat ainahu, lalu berlinang air mata. Jadi pada saat berzikir sendiri ingat dosa-dosa, astagfirullah, ya Allah saya mohon maaf atas dosa-dosa hamba, saya mohon ampun atas kekhilafan hamba, lalu dia bisa berlinang air mata. Maka ini termasuk yang mendapatkan naungan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak setiap kita mampu untuk melakukan ini, karena ketika kita menyepi, menyendiri, lalu istighfar, kemudian bisa berlinang air mata, maka itu indikator di dalam diri kita betul-betul menyadari atas dosa-dosa kita, maka balasannya besar. Dalam hadis lain, la yalijun nar mambaka min khasyatillah, tidak akan tersentuh api neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Itulah 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala.